Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus. Kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya, saya sudah membuat jurnal dan ini adalah ringkasan jurnal yang sudah saya buat. Judulnya adalah Desain UI Aplikasi To-Do List, Efektif, Intuitif, dan Berbasis Prinsip Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital saat ini, perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi alat utama dalam menjalankan aktivitas harian. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan adalah aplikasi To-Do List, karena berfungsi untuk membantu pengguna mengelola tugas, menetapkan prioritas, dan menjaga produktivitas. Namun, banyak aplikasi To-Do List yang gagal memenuhi ekspektasi pengguna. Masalah utamanya bukan pada kurangnya fitur, melainkan pada desain antar muka pengguna UI yang tidak intuitif, terlalu kompleks, dan membingungkan. Akibatnya, pengguna merasa frustasi dan enggan menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada bagaimana merancang UI yang efektif, responsif, dan menyenangkan digunakan, menggunakan pendekatan interaksi manusia dan komputer sebagai landasan desain. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, merancang UI aplikasi To-Do List yang meningkatkan usability dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang kedua, ada menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer secara konsisten dalam proses desain. Yang ketiga, ada menghasilkan prototipe interaktif yang relevan dengan kebutuhan pengguna mobile modern. Yang keempat, ada melibatkan pengguna secara aktif dalam proses desain untuk memastikan solusi yang mendasarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan user-centered design yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses desain. Tahapan yang dilakukan meliputi yang pertama ada pengumpulan data, wawancara mendalam dengan calon pengguna seperti mahasiswa dan profesional untuk menggali kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua ada observasi langsung terhadap cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi To-Do List yang sudah ada, termasuk kesalahan umum dan kebingungan yang terjadi. Yang ketiga, ada kuesioner daring untuk mendapatkan data kuantitatif tentang preferensi visual, fitur yang diinginkan, dan gaya interaksi yang disukai. Selanjutnya, ada analisis data. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik coding tematik untuk mengidentifikasikan pola dan pain points utama. Yang kedua, ada data kualitatif dianalisis secara statistik deskriptif untuk melihat tren umum dan validasi temuan kualitatif. Dan terakhir ada hasil analisis digunakan untuk menyusun spesifikasi kebutuhan sistem, baik fungsional itu berupa fitur maupun non-fungsional berupa kualitas desain. Selanjutnya ada perancangan UI. Yang pertama ada pembuatan wireframe untuk menyusun struktur dasar dan alur navigasi aplikasi. Yang kedua ada pengembangan motion visual dengan skema warna, tipografi, dan ikon yang intuitif. Yang terakhir ada pembuatan prototipe interaktif menggunakan Figma yang memungkinkan simulasi alur kerja aplikasi secara nyata dan pengujian awal usability. Prinsip IMK yang diterapkan. Dalam proses desain, beberapa prinsip utama dari IMK diterapkan secara konsisten. Yang pertama ada konsistensi visual. Elemen UI memiliki tampilan dan fungsi yang seragam di seluruh aplikasi, memudahkan pengguna mengenali pola. Yang kedua ada affordance, tombol dan icon dirancang agar pengguna langsung tahu fungsi tanpa perlu berpikir panjang. Yang ketiga ada feedback system. Notifikasi muncul setelah aksi pengguna, seperti teks ADD setelah mendapat tugas memberikan rasa kontrol. Keempat, ada navigasi intuitif, alur kerja yang mudah dipahami dan tidak membingungkan, dengan menu navigasi yang jelas dan terstruktur. Yang terakhir ada meminimalkan beban kognitif, tampilan bersih, tidak terlalu padat, dan mudah diproses oleh pengguna, menghindari kelelahan mental. Hasil dari penelitian yang saya lakukan adalah 100% pengguna menyukai UI dengan navigasi sederhana, tombol aksi yang jelas, serta alur kerja yang efisien. 100% responden menyukai filter tambah tugas cepat menjadi filter favorit karena menghemat waktu dan memudahkan pengguna dalam situasi sibuk.
dan 70% responden menyatakan bahwa kemudahan pengguna adalah faktor utama dalam memilih aplikasi to-do list. 65% responden lebih suka tampilan terang, light mode karena lebih mudah dibaca, terutama saat digunakan di luar ruangan. Implementasi prototipe. Desain UI yang telah dirancang kemudian diimplementasikan dalam bentuk prototipe interaktif high fidelity menggunakan Figma. Prototipe ini memungkinkan pengguna untuk yang pertama menambahkan tugas dengan cepat, yang kedua untuk menandai tugas sebagai selesai, yang ketiga untuk melihat detail tugas, yang keempat ada mengakses fitur utama melalui navigasi bawah yang intuitif. Desain ini juga mengadopsi pendekatan mobile first dengan memperhatikan ukuran tombol yang sesuai dengan sentuhan jari, keterbacaan teks yang optimal, serta responsif terhadap berbagai ukuran layar dan kondisi pencahayaan. Kesimpulan dari penelitian saya kali ini adalah bahwa desain antarmuka pengguna UI yang efektif harus berpusat pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna, bukan semata-mata pada filter teknis yang ditawarkan. Dengan menerapkan prinsip interaksi manusia dan komputer secara konsisten seperti kompetensi visual, avoidance, dan feedback system, desain UI terbukti mampu meningkatkan tingkat usability, kepuasan, dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Selain itu, keterlibatan pengguna dalam proses pengujian langsung melalui metode usability testing menjadi langkah krusial untuk memvalidasi efektivitas desain sebelum aplikasi dikembangkan secara teknis, sehingga hasil akhir benar-benar relevan dan diterima oleh pengguna. Nah, itu dia presentasi dari jurnal penelitian yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.